Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam bahagia dan istimewa. Yang terhormat, yang kami banggakan, Adinda Wakil Bupati Rejang Lebong, yang kami hormati Ketua DPRD beserta dengan jajaran anggota DPRD yang sempat hadir pada siang hari ini, yang kami hormati unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, wakili Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan juga Bapak Kajari, Ketua Pengadilan Agama, yang kami hormati dua wanita yang selalu mendampingi dan mendoakan kami para suami, ya. Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Rejang Lebong yang jabatannya lebih banyak dari Bupati. Kalau Bupati cuma satu, rupanya kalau Ibu Ketua PKK ini banyak. Bunda PAUD lah, Ketua YJI, dan juga yang kami hormati Ibu Ketua GOW, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Mohon berdiri Pak Sekdah, mungkin masih banyak keluarga besar kita yang belum kenal. Yang kami hormati di sini para asisten, kepala OPD, para camat, yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati pimpinan lembaga instansi vertikal di lingkungan Kabupaten Rejang Lebong. Yang kami hormati para ketua partai politik se-Kabupaten Rejang Lebong, banyak hadir di sini, ada dari PDI Perjuangan, mewakili Ketua Kakanda Heri, kemudian langsung hadir Ketua Demokrat, Kakanda Zulkarnain. Jadi nampak nih partai ini pengusung, ya. Yang kami hormati para staf ahli, yang kami hormati unsur akademisi, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat, rekan media, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, sehingga pada siang ini kita dapat mengikuti kegiatan secara sehat jelang 1 tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang telah mengajarkan kepada umatnya untuk memperbaiki akhlak manusia yang saat ini menjadi tanggung jawab kita untuk meneruskannya sampai di akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, selama hampir 1 tahun terakhir, kami menyadari sepenuhnya bahwa amanah memimpin daerah ini bukanlah tugas yang ringan. Namun, dengan dukungan seluruh elemen pemerintah, DPRD, Perkompinda, serta partisipasi aktif masyarakat, berbagai upaya pembangunan telah kita jalankan secara bertahap dan terukur. 1 tahun kepemimpinan bukanlah waktu yang panjang, namun cukup menjadi pondasi arah pembangunan dan cermin awal bagi kita semua dalam menilai apa yang telah kita lakukan, apa yang perlu kita perbaiki, dan kemana Rejang Lebong akan kita bawa ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam 1 tahun ini pemerintah Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya menjalankan roda pemerintahan secara konsisten
menjaga stabilitas daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan program-program prioritas dapat berjalan di tengah berbagai keterbatasan dan dinamika yang ada. Berbagai capaian telah kita raih bersama, baik dalam penguatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, maupun upaya pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat. Hal tersebut tercermin pada peningkatan indeks pembangunan manusia dari 75,53 menjadi 75,87, serta penurunan tingkat kemiskinan dari 14,65% menjadi 11,71%. Sesuai dengan program prioritas pembangunan Kabupaten Rejang Lebong, sejumlah capaian penting telah berhasil diraih. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus melakukan penguatan kualitas pendidikan. Salah satunya ditetapkan Kabupaten Rejang Lebong yaitu Desa Mojorjo sebagai lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda dan menjadi lokasi penetapan keempat se-Indonesia. Perjuangan ini tidaklah mudah karena kuota SMA Unggul Garuda hanya 20 se-Indonesia. Dan Kabupaten Rejang Lebong berhasil mendapatkannya. Hal ini dimulai dari pengajuan proposal pada bulan April. Saya dan Pak Wakil Bupati bertukar-tukaran ke Jakarta hingga penyerahan serah terima sertifikat lahan untuk pembangunan SMA Unggul Garuda kepada Wakil Menteri Kemendikbudristek Bapak Profesor Dr. Fauzan MPD pada Desember 2025. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Rejang Lebong sudah sah menjadi lokasi berdirinya SMA Unggul Garuda yang bertaraf internasional. Sekolah Unggul Garuda ini merupakan satu sekolah yang menjadi program prioritas juga Bapak Presiden Prabowo yang bertaraf internasional, yang memberikan harapan baru bagi para pelajar di Kabupaten Rejang Lebong untuk mendapatkan kualitas pendidikan bertaraf internasional di daerah sendiri. Selain itu, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga menerapkan kebijakan sekolah gratis sebagai upaya memastikan akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah daerah menunjukkan kepedulian nyata terhadap anak yatim piatu dan penyandang disabilitas melalui program Orang Tua Asuh, di mana program ini telah berjalan hingga saat ini dan terdapat sebanyak 1.287 anak asuh penerima manfaat program sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan inklusif dan berkeadilan sosial. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga telah melakukan audiensi dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Hal ini guna mendorong pengembangan destinasi dan event pariwisata. Pada Agustus 2025, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga telah menandatangani MOU pembangunan pariwisata antara Kota Bengkulu dan Kabupaten Rejang Lebong, kemudian juga Kota Lubuk Linggau dengan Kabupaten Rejang Lebong sebagai upaya memperkuat kolaborasi dan promosi pariwisata daerah. Karena saya dapat masukan dari Bapak Wakil Bupati terkait upaya kita untuk menjadikan Kabupaten Rejang Lebong kabupaten tujuan wisata, pertama sekali kita butuh akses. Sehingga kita sangat sadar akses infrastruktur Kabupaten Rejang Lebong belum memiliki, sehingga kami berdua bersepakat untuk MOU dengan Kota Bengkulu dan juga Kota Lubuk Linggau, dikarenakan Kota Bengkulu dan Kota Lubuk Linggau sudah memiliki akses yaitu bandara, baik itu Bandara Fatmawati dan Bandara Silampari. Bukti nyata lainnya adalah peningkatan kualitas infrastruktur di berbagai wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Sejumlah ruas jalan strategis seperti Jalan Sukawati yang sudah lama tidak pernah tersentuh, alhamdulillah sekarang sudah selesai, dan Jalan Sukaraja Pasar Atas telah ditingkatkan kualitasnya. Selain itu, ruas-ruas jalan kabupaten yang selama bertahun-tahun mengalami kerusakan kini telah diperbaiki.
Di antaranya ruas jalan Desa Bengko, Warung Pojok, Kayu Manis, Padelapan, Air Meles Bawah, Blumai 2, Kampung 8, Kampung Jeruk, Merantau, Palembang Kecil, Air Pikat, Kesambe Lama, dan Lubuk Ubar. Tidak hanya itu, jembatan Talang Beni Dusun Sawah dan jembatan Duku Ulu kini telah kembali berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Di kawasan perkotaan, perbaikan sistem drainase di kawasan IAIN, Talang Rimbo, Jalan Baru, Jalan Sukawati, dan Sukaraja. Khususnya seperti Jalan Sukawati, saya ingat betul bapak-bapak dan ibu-ibu, saya pernah tinggal di Sukawati, waktu itu saya masih SMP. Waktu itu almarhum ayah saya diamanahkan sebagai kepala kantor Departemen Agama. Sehingga saya tahu persis di depan rumah dinas itu, dari dulu kalau hujan banjir terus. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak lagi banjir. Jalan Sukawati dan Sukaraja telah jauh lebih baik sehingga kawasan tersebut kini relatif terbebas dari genangan dan banjir, dan insya Allah di 2026 kita juga tetap fokus untuk bagaimana Rejang Lebong, terkhusus di perkotaan, kita upayakan dengan maksimal supaya tidak ada lagi yang namanya genangan-genangan yang banjir. Selain pembangunan infrastruktur yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, perbaikan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi juga menjadi poin penting untuk kami perjuangkan, dan alhamdulillah melalui dukungan dan persetujuan Gubernur Bengkulu Bapak Haji Helmi Hasan, usulan perbaikan jalan Simpang PUT Kota Padang, Jalan Apur, Karangbaru, Jalan Apur, Airnau, alhamdulillah sekarang di tahun pertama Bapak Gubernur Helmi Hasan, jalan tersebut sudah mulus dan sudah diperbaiki. Karena kami punya beban, khususnya untuk di daerah Lembak, karena Pak Wakil Bupati kita merupakan putra terbaik Lembak, dan pesan daripada keluarga di situ, jalan-jalan provinsi yang sudah puluhan tahun tidak pernah tersentuh, sehingga mereka minta dengan kami, kalau nanti kami diamanahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati, untuk dapat memperjuangkan jalan tersebut, dan alhamdulillah jalan tersebut sekarang sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. Serta jembatan Derati yang terus selama ini viral dan akhirnya dapat juga direalisasikan. Infrastruktur ini telah puluhan tahun tidak tersentuh pembangunan, dan alhamdulillah saat ini kondisinya sudah mulus dan sangat layak untuk digunakan. Kabupaten Rejang Lebong juga tercatat sebagai salah satu daerah dengan kinerja terbaik dalam upaya percepatan penurunan stunting. Dengan skor 79,27, Kabupaten Rejang Lebong mendapat penghargaan capaian terbaik ketiga se-Provinsi Bengkulu. Capaian lainnya adalah diraihnya penghargaan Swasti Sabah Padaba atau penghargaan Kabupaten Kota Sehat dari 98 kota dan 416 kabupaten, totalnya 514 kabupaten kota. Alhamdulillah Rejang Lebong dapat, dan di mana Kabupaten Rejang Lebong menjadi satu-satunya kabupaten di Provinsi Bengkulu yang berhasil meraih penghargaan tersebut. Atas capaian ini kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah, DPRD, Forkompinda, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bekerja keras, berkolaborasi, dan berkontribusi nyata dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Rejang Lebong. Dan juga ada tambahan lagi, tadi kami baru sudah mendapatkan undangan untuk hadir Pak Ketua DPRD tanggal 27 Januari ini di Jakarta, karena alhamdulillah Rejang Lebong juga mendapatkan UHC Award. Dan UHC Award ini cuma dapat kita di Provinsi Bengkulu 3 kabupaten, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan satu lagi Kabupaten Rejang Lebong.
Namun demikian kami juga menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang perlu kita hadapi bersama. Di antaranya adalah keterbatasan fiskal daerah yang semakin terasa dengan adanya pergeseran dan penyesuaian anggaran, di mana untuk belanja pegawai mencapai 57,5%. Hal ini tentu saja menjadi tantangan berat dalam pembangunan. Namun kita Kabupaten Rejang Lebong akan terus berinovasi untuk menghadapi tantangan yang berat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kami meyakini bahwa pembangunan daerah tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah saja. Perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen pembangunan menjadi kunci keberhasilan. Dengan kegiatan ini kami harapkan dapat menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih terintegrasi dan berdampak. Melalui forum ini kami sangat terbuka terhadap masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun. Semua pandangan yang disampaikan merupakan energi positif bagi kami dalam memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rejang Lebong. Mungkin kami minta dengan Adinda Wakil Bupati untuk dapat menyampaikan, karena kaplingannya ini berbeda nih. Bupati kaplingannya ke sini, Wakil Bupati kaplingannya ke sini. Karena sehingga pasangan ini terlihat memang saling ketergantungan, tidak bisa kita berjalan sendiri-sendiri. Tambahkan. Baik, sedikit menambahkan. Yang pertama tadi mungkin di indeks pembangunan manusia tadi ada keliru sedikit dari 74, sekian persen menjadi 75%. Kemudian ada capaian terkait dengan MCSP KPK yang sebelumnya wilayah Rejang Lebong wilayah zona merah. Kemarin kita harapkan naik satu level menjadi kuning, bahkan di akhir tahun kemarin menjadi hijau. Kemudian kemarin ketika kami dilantik, kami mendapatkan hadiah, yakni di mana hadiah tersebut menjadi janji-janji politik kami ketika kami mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong, yakni terdapat 69, kurang lebih 69 pegawai yang diblokir oleh BKN. Namun alhamdulillah di 100 hari pertama kami ke 69 ASN yang diblokir tadi sudah kita kembalikan. Mungkin itu tambahan dari kami. Tadi juga terkait stunting, nilai skor 73% dengan peringkat ketiga se-Bengkulu. Mudah-mudahan tahun ini juga kita target 1. Kemudian tingkat kemiskinan juga menurun dari 17% sekarang ke 11%. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Tambahan dari Pak Bupati tadi sudah sangat lengkap sehingga saya menambahkan kekurangan-kekurangan tadi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, terkait pembagian tugas Fikri Henry, Fikri urusannya ke eksternal. Untuk internal itu kaplingannya Pak Wabub. Jadi mengurus birokrasi, menatah birokrasi itu kaplingan Pak Wakil Bupati. Karena memang kami sangat sadar, karena saya belum ada pengalaman di birokrasi, tapi kalau Pak Wabub di birokrasi tidak usah diragukan lagi. Sehingga apapun rekomendasi Pak Wabub itu oke. Demikianlah sambutan ini, saya sampaikan terima kasih atas perhatian, dukungan, dan kerjasama seluruh pihak. Saya berharap kita semua dapat terus menjaga kebersamaan, memperkuat kolaborasi, dan melangkah seiring sejalan demi mewujudkan Rejang Lebong bahagia dan istimewa. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.